Okay, welcome to English for Communication class. We are going to discuss about the eighth chapter called Let's Celebrate. Ini bab ke-8 dengan judul Let's Celebrate. Ayo kita rayakan gitu ya. Mari kita rayakan. Sebagai pembukaan bab ini ada holidays and festivals gitu ya, hari libur dan juga festival-festival yang biasa dirayakan oleh masyarakat atau etnis di daerah-daerah tertentu. Di sini yang pertama ada Chinese New Year ya, biasanya di bulan January atau February. Itu tentu saja seperti namanya gitu ya, dirayakan oleh orang-orang di China ataupun keturunan Chinese yang ada di seluruh dunia ya. Jadi Chinese people, entah itu yang ada di RRC ataupun keturunan etnis Cina yang Tiongkok gitu ya, Tionghoa yang ada di seluruh dunia itu merayakan. Chinese people celebrate with firecrackers and lion dances. Jadi perayaan dari Chinese New Year ini dengan firecrackers itu adalah firecrack ini udah belum sih? Belum ya. Firecracker adalah kembang api, kemudian lion dances itu barongsai ya disebutnya lion dances. Karena walaupun naga bentuknya tapi disebutnya lion dances ya atau dragon dances. Tapi di sini lion dances pakainya. Kemudian ada Valentine's Day, ini 14 Februari ya, Valentine's ada apostro, tanda petik satu, terus day karena Valentine's Day ini merupakan seperti harinya Valentine yang merupakan seorang santo ya, entah saya lupa spesifiknya apakah dia itu eh, pastor atau sebagainya ya. Yang jelas dia orang gereja gitu ya, Santo Valentine. Dirayakan 14 Februari, people in many countries gives chocolates, flowers, or jewelry to the person they love. Jadi orang-orang di banyak negara itu memberikan coklat, bunga, ataupun perhiasan kepada orang yang mereka cintai gitu. Jadi hari kasih sayang ya kalau di bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Children's Day atau yang dulunya formerly itu dulunya, berarti sekarang udah nggak disebut ini lagi gitu ya. Boys Day. Jadi dulunya Children's Day itu disebutnya Boys Day. Kalau children itu kan laki-laki, perempuan, yang penting bocah gitu ya. eh, Masuk di situ, tapi kalau Boys Day hanya bocah laki-laki saja. Gitu. Nah ini dirayakan May 5th. 5 Mei. Nah, kalau baca tanggal itu kalau yang di depan bulannya dulu berarti tanggalnya itu dibaca dengan urutan kardinal. Ordinal atau kardinal? Ordinal, sorry. Jadi dibacanya seperti urutan. May 5th berarti tanggal kelima di bulan Mei gitu. Jadi May 5th, February 14th, ada TH-TH-nya atau November the 2nd. November 2nd, the 2nd of November gitu. Jadi tanggalnya disebut seperti tanggal urutan yang first, second, third, fourth, fifth dan sebagainya. Nah, Children's Day ini dirayakan oleh Japanese families put up colored streamers shaped like fish in honor of their children. Jadi orang-orang keluarga di Jepang gitu ya, put up itu artinya memasang, colored streamers ini seperti bendera gitu ya. Kalau di kita di orang Jogja mungkin umbul-umbul gitu ya yang berwarna-warni, colored berwarna-warni, shaped berbentuk like fish, berbentuk seperti ikan. In honor of their children. Jadi untuk menunjukkan rasa sayang terhadap anak-anak mereka gitu ya. Jadi dipasang umbul-umbul berbentuk ikan. Kemudian Day of the Dead ini dirayakan November the 2nd of November, November 2nd, oleh Mexican families, keluarga di Meksiko, offer food to the dead yang menaruh sesaji makanan gitu ya kalau di kita mungkin ya untuk orang yang sudah meninggal and then have
a meal in the cemetery. Tapi bedanya kalau di kita kan sesaji itu hanya ditinggal, gitu ya. Itu memang persembahan untuk leluhur. Atau mungkin kalau di laut biasanya dilarung, dihanyutkan ke lautan, ke tengah lautan, gitu ya. Tapi kalau di Meksiko ketika merayakan Day of the Dead, makanannya itu dimakan bareng-bareng gitu ya di kuburan. Jadi nggak hanya ditinggal sebagai sesaji, tapi juga dimakan oleh yang membawa sesaji tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir ada Thanksgiving. Ini keterangannya hanya dirayakan ketika fall, musim gugur ya. Di negara 4 musim, salah satunya fall, musim gugur gitu ya. Ini kalau di Kanada itu in October. Jadi kalau Thanksgiving di Kanada itu dirayakan Oktober, tapi kalau di United States, di Amerika Serikat, itu dirayakan in November, di bulan November. People celebrate the harvest by preparing a large meal. They usually serve roast turkey. Jadi orang-orang di Amerika ketika bulan November atau di Kanada ketika bulan Oktober itu merayakan hasil panen. Jadi kalau di Indonesia seperti pesta panen gitu ya, yang di sawah dan sebagainya kan kalau di sini. Tapi kalau di sana merayakannya dengan makan besar-besaran gitu ya. Yang disajikan biasanya adalah kalkun panggang, jadi roast turkey. Turkey kalau T-nya kecil dan bukan di awal kalimat itu biasanya adalah kalkun artinya. Tapi kalau dianya huruf kapital T-nya itu berarti negara Turki gitu ya. Jadi jangan tertukar. Nah, ini dirayakan di Amerika dan Kanada di musim gugur. Kenapa? Karena tanggalnya bisa berubah-ubah. Kalau di Amerika sendiri, hari Kamis keempat. Jadi Kamis terakhir di bulan November. Jadi tanggalnya bisa beda-beda. Hanya waktu tadinya yang sama. Setiap setiap Kamis di bulan November. Tapi tanggalnya jatuhnya bisa berbeda-beda. Gitu. Makanya tidak tiap tahun nggak sama gitu ya. Kemudian kita lanjut ke conversation. Di sini ada percakapan antara Leo dengan Natasha. Leo mengatakan, "Did you know the next Halloween? Sorry, did you know next week is Halloween? It's October 31st." Apakah kamu tahu minggu depan itu Halloween? Tanggal 31 Oktober. No, October 31st. 31st of October. Cara bacanya ya. Antara dua itu. Kemudian si Natasha bilang, "So what do you do on Halloween?" Biasanya ngapain saat Halloween? "We don't have that holiday in Russia." Jadi si Natasha ini asalnya dari Rusia dan di Rusia itu tidak ada Halloween karena Halloween itu dirayakan di Amerika saja sebenarnya. Sebelum sekarang jadi mengglobal mana-mana juga merayakan itu ya termasuk di Indonesia. Kemudian si Leo menjelaskan, "Well, it's a day when kids dress up in masks and costumes." Ini adalah hari di mana anak-anak berdandan pakai topeng dan juga kostum. They knock on people's door, jadi ngetokin pintu-pintu rumah tetangganya gitu ya. And ask for candy by saying the word trick or treat. Dan minta permen gitu ya sambil mengatakan trick or treat. Jadi antara bilang jadi kalau trick itu dia nggak ngasih permen, artinya akan ditakut-takutin karena kan kostumnya yang seram-seram. Tapi kalau treat yang rumahnya diketuk ini nggak akan ditakut-takutin karena mereka memberikan permen gitu ya. Kemudian si Natasha merespon, sound interesting." Si Leo menjelaskan lagi, "But it's not just for kids." Nggak cuma buat anak-anak. Lots of people have costume parties. Banyak orang merayakan, membuat gitu ya, pesta kostum. "Hey, my friend Pete is having a party." Bahkan gitu ya, temanku Pete itu lagi punya pesta nih sekarang. Gitu ya. "Would you like to go? Mau datang nggak? Mau pergi ke sana nggak?" Gitu. Si Natasha menjawab, "Sure, I'd love to." Jadi si Natasha ini uh,
setuju untuk pergi ke pesta temannya si Leo yaitu Pete. Nah, di dalam conversation tadi itu ada penggunaan grammar yaitu relative clauses of time. Klausa yang menunjukkan waktu. Perlu kita pahami, klausa itu merupakan susunan dari kata-kata yang di dalamnya terdapat subjek dan verb. Jadi kalau kumpulan kata-kata yang nggak punya subjek atau verb itu namanya nanti frase. Tapi kalau punya subjek dan verb itu nanti disebutnya klausa. Dan bisa juga dia jadi kalimat. Selama tidak ada yang menghalangi si subjek dan kata kerja tersebut untuk jadi subjek dan kata kerja utama kalimatnya. Kalau ada berarti tidak bisa. Kalau bisa itu di bahasa Indonesia disebutnya induk kalimat, tapi kalau tidak bisa disebutnya anak kalimat. Anak kalimat kan tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada kalimat lain. Jadi dalam satu kalimat nanti akan ada dua klausa, compound atau kompleks. Kalau kompleks itu kalimat majemuk bertingkat, kalau compound kalimat majemuk setara. Harus ada dua gitu. Kalau anak kalimat harus disertai induk kalimat. Kita lihat contohnya di sini. Halloween is a day when kids in the United States dress up in masks and costumes. Nah, relative clauses of time-nya adalah a day bla 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 bla. Nah, a day bla 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 ini dijelaskan. A day dijelaskan oleh when kids bla 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 gitu ya. Jadi when kids bla 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 itu menjelaskan kata a day. Nah, jadi a day bla 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 disebut relative clauses of time. Di sini a day sebenarnya adalah objek dari subjek Halloween dan kata kerja is. Tapi kemudian objek ini diberi keterangan lagi gitu ya, yang di dalamnya terdapat subjek kids dan kata kerja dress up. Tapi subjek kids dan kata kerja dress up tidak bisa menjadi induk kalimat karena diawali oleh konektor when. Jadi when ini merupakan clause marker atau penanda klausa yang menjadikan subjek dan kata kerja setelahnya itu tidak bisa menjadi kalimat yang berdiri sendiri atau tidak bisa jadi induk kalimat. Hanya bisa jadi anak kalimat. Karena anak kalimat harus ngekor ke induknya dalam kalimat ini yaitu Halloween is. Jadi a day when bla 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 itu karena memberi keterangan waktu maka disebutnya relative clauses of time. Gitu. Biasanya nanti yang harus kita perhatikan adalah subjek dan kata kerja utamanya. Itu dulu yang harus kita perhatikan karena dia adalah komposisi utama dari sebuah kalimat. Ke belakangnya itu adalah yang menerangkan, gitu. Tambahan. Kalau dihilangkan ya nggak apa-apa gitu misalkan. Kita lihat contoh kedua. November the 2nd is the day when Mexicans observe the Day of the Dead. Subjek utamanya adalah November the 2nd, kata kerja utamanya adalah is. Jadi November the 2nd is adalah induk kalimat, kemudian the day adalah objek dari induk kalimat, dan ada clause connector when, kemudian ada subjek Mexicans, dan ada kata kerja observes. Tapi karena Mexican dan observes ini didahului when, maka dia tidak bisa jadi subjek dan kata kerja utama. Jadi the day when bla 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 adalah relative clauses of time dalam kalimat ini. Seperti juga nomor ketiga. Fall is the season when people in the United States and Canada celebrate Thanksgiving. Musim gugur adalah musim di mana orang-orang di Amerika dan Kanada menyelenggarakan Thanksgiving. Jadi subjek utamanya, subjek induk kalimatnya adalah fall, kata kerja induk kalimatnya adalah is, the season adalah objek dari induk kalimat, kemudian when people ini adalah relative clauses of time. Dengan subjeknya yaitu people, yaitu dan kata kerjanya celebrate. Tetapi karena ada when, ini tidak bisa jadi subjek dan kata kerja induk kalimat.
Jadi si when-nya ini melumpuhkan fungsi dari people dan celebrate untuk jadi induk kalimat. Itu jadi kalau relative clauses of time harus tetap ada subjek dan kata kerja utamanya. Karena dia menunjukkan keterangan waktu, maka eh, kebanyakan clause konektornya atau penghubung antara klausanya adalah when. Kita lanjut ke conversation kedua. You look beautiful in that kimono, Mary. Ini kata Jill. Kemudian Mary menjawab, yes, it is. Si Jill bertanya lagi, do most Japanese women wear kimonos when they get married? Mary menjelaskan, yes, many of them do. Then after the wedding ceremony, the bride usually changes into a Western bridal dress during the receptions. Jill-nya kan nanya gitu ya, apakah kebanyakan perempuan Jepang itu mengenakan kimono ketika menikah? Si Mari menjawab, kebanyakan iya. Lalu setelah wedding ceremony, perayaannya gitu ya, pemberkatan gitu ya, kalau dalam orang non muslim, kalau non muslim biasa ijab kabul gitu ya. Setelah ijab kabul, setelah pemberkatan, mempelai perempuannya, mempelai wanitanya ganti ke gaun pernikahan yang ala barat gitu ya, yang warna putih, besar-besar gitu ya, untuk resepsinya gitu. Kemudian si Jill mengatakan, oh I didn't know that, karena itu kebudayaan orang Jepang kalau si Jill ini bule gitu ya dalam di ilustrasinya. Nah, di dalam percakapan tadi itu ada yang namanya adverbial clauses of time. Kalau tadi kan relative clauses of time, kalau yang sekarang adverbial. Sama-sama keterangan waktu, tapi beda namanya nih. Lalu apa sih yang bikin keduanya beda? Kita lihat di sini, before a Japanese couple gets married, they send wedding announcement. Jadi ini adverbial clauses itu keterangan waktu yang menunjukkan dua situasi yang berbeda. Kalau tadi kan sama ya, misalkan hari apa, hari ini adalah hari bla 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 merayakan bla 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 misalkan. Artinya kalau tidak ada keterangannya, kalimatnya tidak jelas, tidak bunyi. Dan karena di situ pemahaman kita, kalau tadi misalkan fall is the season, relative clauses of time-nya dihilangkan, pemahaman kita akan buntu gitu. Musim apa gitu, harus dijelaskan musim apa sih fall itu gitu. Tapi kalau adverbial clauses of time ini sebenarnya bisa dihilangkan ya. Misalkan di sini kalimatnya berbunyi, before a Japanese couple gets married they send wedding announcement. Kalau before a Japanese couple gets married-nya dihilangkan, kita masih bisa paham they send wedding announcement. Walaupun mungkin kita kehilangan keterangan kapan gitu ya, sesudah apa, sebelum apa sih ngirim undangannya gitu. Jadi wedding announcement ini undangan gitu ya sebenarnya. Wedding invitation mungkin, atau kalau wedding announcement mungkin biasanya orang pasang di koran gitu. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah jarang, apalagi kalau untuk pernikahan mungkin masih ada tuh kayak untuk kematian gitu ya. Biasanya orang non muslim masih melakukan itu. Tapi sudah jarang sebenarnya. Kemudian ketika before a Japanese wedding ini dihilangkan, kita kan masih paham sebenarnya ya. Sebelum ngirim undangannya kapan, itu kan kita masih bisa paham gitu. Oh, ngirim ngirim undangan pernikahan. Cuman yang kita nggak tahu adalah kapannya. Jadi adverbial clauses of time itu sama, sebenarnya dia tidak bisa jadi induk kalimat gitu. Kenapa? Karena sebelum subjek, contohnya di kalimat yang pertama subjeknya adalah a Japanese couple, kata kerjanya gets married. Ini nggak bisa jadi subjek dan kata kerja utama, subjek dan kata kerja induk kalimat, karena di depannya ada kata before.
Kita lihat contoh kedua. When they get married, they usually wear kimonos. They usually wear kimonos, kita ya paham gitu ya. Mereka biasanya pakai kimono. Hanya mungkin nggak tahu pakai kimononya kapan. Apakah setiap ke kuil kah? Atau setiap makan malam gitu ya. Itunya saja. Tapi secara struktur kita sudah sedikit lebih paham lah. Maksudnya pemahamannya lebih banyak daripada yang relative classes of time tadi. Karena kalau yang relative classes of time itu untuk keterangan kalau di bahasa Indonesia itu SPOK. Nah, K-nya itu adalah si relative classes of time. Tapi kalau adverbial classes of time itu menunjukkan urutan biasanya gitu, atau kapannya gitu. Jadi tidak begitu kalimatnya masih bunyi lah gitu. Kemudian yang kalimat ketiga, after they return from the honeymoon, they move into their own home. Setelah mereka bulan madu, mereka pindah ke rumah sendiri. Ya, ini kalau sudah punya rumah ya. Kalau belum, biasanya ya menetap di eh, pondok mertua indah ya. Jadi adverbial clauses of time juga sama menunjukkan kata keterangan waktu gitu ya, tetapi lebih ke urutan atau kapan terjadinya. Kalau relative clauses of time dia benar-benar keterangan waktunya itu apa, menerangkan objeknya. Jadi kalau menerangkan objek ataupun subjek pun sebenarnya bisa, tapi yang tadi dicontohkan adalah objek semua. Dua-duanya bisa gitu. Dan kalau relative clauses of time, kalau dia dihilangkan, pemahaman kita jadi sedikit sekali gitu ya, cenderung buntu. Tapi kalau uh, adverbial clauses of time, pemahaman kita masih cukup banyak lah gitu. Kita lanjut ke artikel terakhir di bab ini. Di sini ada unique customs. Customs itu kalau di uh, apa namanya di bandara itu imigrasi gitu ya, immigration. Tapi kalau custom yang di dalam artikel ini maknanya adalah kebiasaan atau tradisi. Tradisi yang unik. Look at the photos below. Lihat foto-foto di bawah ini. What do you think is happening in each picture? Menurutmu apa yang terjadi di masing-masing gambar, masing-masing foto? Foto yang pertama, January 17 is Saint Anthony's Day in Mexico. Tanggal 17 Januari itu hari Santo Antonius di Meksiko. Jadi yang merayakan orang Meksiko ya. It's a day when people ask for protection for their animals. Ini adalah hari di mana orang-orang meminta perlindungan untuk hewan-hewan mereka. They bring their animals to church. Jadi hewan-hewannya dibawa ke gereja. But before the animals go into the church, bahkan hewan-hewannya masuk ke gereja. Tapi sebelumnya, the people usually dress them up in flowers and ribbons. Sebelum hewan-hewan ini dibawa masuk ke gereja, mereka mendandani hewan-hewannya pakai pita-pita ataupun bunga-bunga. Kemudian yang kedua di sini on August the 15th of the lunar calendar, jadi 15 Agustus di kalender lunar itu yang bulan gitu ya, seperti Imlek. Makanya Imlek itu disebutnya lunar year juga, lunar new year. Korean celebrate Chuseok to give thanks to the harvest. Orang-orang Korea merayakan Chuseok untuk berterima kasih terhadap hasil panen. Jadi ini seperti pesta panen gitu ya. Harvest itu hasil panen. It's a day when people honor their ancestors by going to their graves to take them food and wine and clean the grave sites. Jadi inilah adalah hari di mana walaupun di situ when ya, tetapi bahasa Indonesianya di mana uh, orang-orang Korea itu bersyukur, berterima kasih kepada leluhur mereka dengan cara pergi ke makam-makam mereka dan membawa makanan dan juga wine, anggur gitu ya, sambil membersihkan makam-makam. So on Chuseok, namanya Chuseok ya, a big meal with moon-shaped rice cake is eaten. Hidangan yang besar, jadi makannya rame-rame gitu ya, seperti orang hajatan,
dengan rice cakes yang berbentuk bulan gitu ya. Biasanya bulannya itu maksudnya bulan sabit, bukan bulan. Kalau bulat doang ya nggak perlu disebut bulan ya, tapi biasanya bulan sabit gitu. Mereka makan itu pada hari Chuseok 15 Agustus. Kemudian yang ketiga, one of the biggest celebration in Argentina is New Year's Eve. Salah satu perayaan terbesar di Argentina adalah malam tahun baru. Jadi kalau kita mau bilang malam tahun baru itu New Year's Eve. New Year, terus ada tanda petik satu pakai S diikuti if. If-nya itu kan malam ya, evening. On the evening of December 31st, pada malam 31 Desember, families get together and have a big meal. Jadi keluarga tuh kumpul-kumpul dan makan-makan. At midnight, pas tengah malam, firework explode everywhere and continue throughout the night. Kembang api itu menyala di mana-mana dan berlanjut terus sampai semalam suntuk gitu ya. Throughout the night itu semalam suntuk. Jadi semalam tuh nggak berhenti ada kembang api. Friends and families meet for parties. Jadi teman dan juga keluarga bertemu untuk berpesta. Which lasts until the next morning. Yang sampai paginya pestanya gitu. Yang keempat, long ago in India, zaman dahulu kala di India, a princess who needed help sent her silk bracelet to an emperor. Seorang putri yang membutuhkan pertolongan mengirimkan gelang kain sutranya kepada seorang emperor tuh ya kayak raja ya. Emperor tuh raja yang dianya empire, bukan kingdom. Kalau kingdom kan king ya. After he helped the princess, the emperor kept the bracelet as a sign of the loyalty between them. Setelah menolong si putri, si emperor itu tetap menyimpan gitu ya gelang kain sutra tadi sebagai tanda loyalitas di antara keduanya. Today in India, hari ini, sekarang, saat ini, ya maksudnya sekarang-sekarang ini gitu ya, di India, during the festival of Rakhi, selama festival Rakhi, men promise to be loyal to their woman. Laki-laki itu berjanji untuk setia kepada perempuannya, pasangannya ya maksudnya. In exchange for a bracelet of silk. Yang tandanya gitu ya, itu dengan diberikan gelang dari kain sutra. Cotton ataupun gold thread. Kain katun, benang katun gitu ya, ataupun benang yang ada emasnya, ini yang orang kaya gitu ya. Kemudian yang kelima, on the evening of February 3rd, people in Japanese families take one dried bean for each year of their age and throw the beans around their home and shrine, shouting good luck in, evil spirits out. Pada malam 3 Februari, orang-orang yang keluarga Jepang gitu ya, ambil satu kacang kering ya sejumlah umur mereka gitu. Jadi kalau umurnya 32 ya ada 32 biji gitu. Yang kemudian dilempari di sekitar rumah ataupun kuil, shrine itu kuil, sambil baca mantra, shouting berarti bacanya agak keras gitu ya. Good luck in, apa? Keuntungan datanglah gitu ya. Keberuntungan datanglah, evil spirits out. Setan-setan pergi gitu, mengusir gitu ya. This is known as Setsubun. Jadi nama ritualnya, nama festival, kebiasaan, tradisinya adalah Setsubun. A time to celebrate the end of winter and the beginning of spring. Jadi waktu untuk merayakan berakhirnya musim dingin dan mulainya musim semi. Gitu teman-teman untuk materi bab 8 gitu ya. Kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi di WhatsApp. Thank you so much for joining.